hari di mana hidupku tidak lagi menjadi milikku. Ketika ayah menyampaikan satu keputusan yang mengguncang segalanya, aku harus menikah dengan seorang pria yang bahkan tak pernah ku dengar namanya sebelumnya. Seorang penjual bubur keliling, namanya Dimas. Dan dari sanalah semua cerita ini dimulai. Hari itu langit mendung, seperti mencerminkan suasana hatiku. Aku duduk di ruang keluarga, menatap ayahku yang tampak gelisah. "Kamu harus menikah dengan Dimas," katanya pelan namun tegas. Aku nyaris tertawa karena kupikir itu lelucon, tapi tidak ada senyum di wajah ayahku. "Ayah, ini gak masuk akal," protesku. "Siapa? Dimas? Kenapa harus dia? Kenapa harus dia? Aku punya tunangan." Ingat, ayah hanya menghela napas panjang. Ini soal kehormatan keluarga. Ayah punya utang besar padanya. Kalau bukan karena dia, kita bisa hancur. Aku terpaku. Seorang penjual bubur bisa menyelamatkan bisnis ayahku? Bagaimana mungkin? Dia memang bukan orang biasa, Siska, lanjut ayah. Dan dia meminta balasan yang tidak bisa kita tolak. Dia ingin menikahimu. Aku merasa dikhianati. Aku merasa seperti barang barter. Aku menangis, berteriak, bahkan mengurung diri di kamar selama 2 hari. Tapi pada akhirnya, aku tak punya pilihan. Hari pernikahan itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Tidak ada gaun putih mewah. Tidak ada pesta di hotel bintang 5. Hanya akad sederhana di rumah keluarga. Dengan tamu terbatas. Dimas datang mengenakan baju koko putih. Wajahnya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang memaksa wanita asing menjadi istrinya. Aku tidak pernah menatap matanya. Bahkan saat dia mengucap ijab kabul, aku hanya menunduk, membenci segalanya. Setelah akad, kami tidak langsung tinggal serumah. Aku kembali ke kamar lamaku, berharap semua ini cuma mimpi buruk yang akan segera berlalu. Tapi tidak. Seminggu kemudian, Dimas datang menjemput. Ia mengendarai sepeda motor bebek tua. Aku hampir tidak percaya. Dari semua yang aku impikan dalam hidup, ini tidak pernah masuk dalam daftarnya. Kami pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah dengan atap seng, dinding kusam, dan suara ayam tetangga yang terdengar setiap pagi. Aku menangis malam itu. Aku merasa seperti di penjara. Dimas tak banyak bicara. Ia bangun pagi-pagi, menyiapkan gerobak buburnya, lalu pergi keliling kampung. Aku tidak tahu harus bersikap seperti apa. Jadi aku hanya diam, mengunci diri, dan terus menyalahkan takdir. Hari demi hari berlalu. Dimas tidak pernah marah, meskipun aku bersikap dingin. Dia selalu membelikan sarapan, menaruhnya di meja, dan pergi tanpa banyak bicara. Suatu malam, saat aku sedang memasak mie instan karena terlalu lapar, ia pulang lebih cepat. "Masak mie aja?" tanyanya sambil tersenyum kecil. "Sini, aku buatin bubur spesial." Aku menolak, tapi dia tetap masuk dapur. Dan 15 menit kemudian, semangkuk bubur ayam dengan telur setengah matang ada di hadapanku. Aku ingin tetap marah, tapi perutku berkata lain. Dan anehnya, rasanya enak sekali. Sejak hari itu, aku mulai diam-diam memperhatikan dia. Cara dia menyapa pelanggan, cara dia tersenyum pada anak-anak kecil, cara dia memperlakukan orang lain dengan hormat, meskipun dia sendiri tak dianggap siapa-siapa. Ada ketulusan yang tidak kutemukan di dunia lamaku. Satu malam, listrik padam. Kami duduk di teras, hanya diterangi cahaya lilin. Untuk pertama kalinya, kami bicara lebih dari 5 kalimat. Ia bercerita tentang ibunya yang sudah tiada, tentang bagaimana ia membangun hidupnya dari nol, tentang kenapa ia meminta menikah denganku. "Aku tahu kamu membenciku," katanya pelan, "tapi aku punya alasan. Aku gak maksa kamu cinta aku sekarang. Aku cuma minta satu hal waktu." Aku tidak menjawab, tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak tidur dengan air mata. Hari-hari berikutnya berjalan dengan lambat, tapi berubah. Aku mulai membantu membereskan rumah.
sesekali ikut dia ke pasar. Bahkan suatu pagi, aku iseng ikut dia jualan. Anak-anak di kampung memanggilku Bu Bubur. Dan aku tak bisa menahan tawa. Ada sesuatu yang mulai berubah di hatiku. Tapi aku masih menahannya. Aku takut ini hanya jebakan perasaan. Sampai pada suatu sore, saat aku pulang dari warung, aku melihat Dimas sedang berbicara dengan seorang pria berjas hitam di depan rumah. Pria itu terlihat terlalu hormat untuk seseorang yang bicara pada tukang bubur. Saat pria itu pergi, aku bertanya siapa dia. Dimas hanya menjawab, "Teman lama." Jawaban itu membuatku curiga. Dan kecurigaan itu makin besar saat aku menemukan dokumen bank di bawah tumpukan buku. Dimas, ada angka yang sangat besar di sana. Jumlah yang bahkan tidak masuk akal untuk seseorang yang hanya menjual bubur. Aku mulai diam-diam memperhatikan dia. Lebih dekat, gerak-geriknya, caranya menerima telepon, tatapan matanya saat mengunci kamar belakang. Dan ketika suatu hari, aku mengikuti dia tanpa sepengetahuannya, aku melihat sesuatu yang tak pernah kuduga. Dimas masuk ke dalam sebuah gedung pencakar langit. Petugas keamanan membukakan pintu. Dan di lobi, terpampang nama besar, Raka Corporation. Jantungku berdegup kencang. Siapa sebenarnya Dimas? Atau siapa sebenarnya suamiku? Dan malam itu, aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Aku berdiri di depan gedung tinggi, dengan lampu yang menyala terang menembus malam. Angin malam meniup rambutku yang sedikit berantakan. Tapi aku bahkan tak sempat memperbaikinya. Hatiku berdetak begitu cepat saat Dimas membukakan pintu mobil dan menggenggam tanganku. Tanpa sepatah kata pun, ia membimbingku masuk. Petugas keamanan langsung membungkuk hormat, menyapanya dengan sebutan yang membuatku tercekat. "Selamat malam, Pak Direktur." Lift membawa kami ke lantai paling atas. Jantungku seperti akan meledak. Aku ingin bertanya, tapi lidahku keluh. Saat pintu lift terbuka, aku melihat ruang kantor paling mewah yang pernah kulihat dalam hidupku. Sofa kulit, meja marmer, karpet tebal, dan layar lebar yang menampilkan grafik saham dan data keuangan. Di dinding tergantung foto Dimas bersalaman dengan orang-orang penting salah satunya bahkan adalah menteri yang pernah kulihat di televisi. Dimas mempersilakan aku duduk, lalu menyerahkan secangkir teh hangat. Ia duduk di seberangku, tersenyum pelan, dan berkata, "Siska, sekarang kamu ada di dunia yang sesungguhnya. Aku hanya bisa menatapnya." "Apa maksudmu? Siapa kamu sebenarnya, Dimas?" Ia tidak langsung menjawab. Ia membuka laptop di meja, lalu menunjukkan daftar bisnis yang terdaftar atas nama perusahaannya. Aku membaca satu persatu. Properti, kuliner, logistik, bahkan startup teknologi. Beberapa perusahaan besar rupanya berada di bawah satu payung induk milik Dimas. Aku lahir dari keluarga sederhana, tapi hidup mengajarkanku dua hal. Jangan pernah sombong, dan jangan pernah mengandalkan warisan. Semua ini aku bangun dari nol, ucapnya pelan. Aku terdiam, masih mencoba mencerna kenyataan yang terlalu besar untuk diterima. Dalam satu malam, "Tapi kenapa kau jualan bubur?" tanyaku akhirnya. Ia tersenyum, kali ini dengan mata yang sedikit berkaca. "Karena itu pengingat. Dulu aku pernah kelaparan. Hidup di jalanan, ditinggal orang tua. Aku bertahan hidup dengan jualan bubur keliling. Dan setiap kali aku dorong gerobak itu, aku tahu, aku gak akan pernah lupa dari mana aku berasal." Ia tersenyum, kali ini dengan mata yang sedikit berkaca. "Karena itu pengingat. Dulu aku pernah kelaparan, hidup di jalanan, ditinggal orang tua. Aku bertahan hidup dengan jualan bubur keliling. Dan setiap kali aku dorong gerobak itu, aku tahu, aku gak akan pernah lupa dari mana aku berasal." Aku tak bisa berkata-kata. Tubuhku terasa lemas. Bukan karena lelah, tapi karena emosi yang tumpah begitu deras dalam dada. Dimas melanjutkan, "Saat keluargamu terpuruk,
Aku tahu kamu sedang diuji, tapi aku juga tahu kamu punya hati. Aku menikahimu bukan karena kasihan, tapi karena aku percaya kamu adalah satu-satunya wanita yang bisa berdiri di sampingku, bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai partner hidup. Aku menunduk, air mata menetes tanpa bisa kutahan. Selama ini aku menilai dia dari apa yang tampak. Padahal Dimas adalah pria paling tulus dan kuat yang pernah kutemui. Hari-hari setelah malam itu, hidupku berubah drastis. Kami tidak tinggal lagi di rumah sempit di gang kecil. Dimas mengajakku pindah ke rumah besar di perbukitan dengan pemandangan kota. Tapi anehnya, aku tidak lagi peduli soal rumah mewah atau mobil mahal. Aku hanya ingin tahu lebih banyak tentang Dimas sisi-sisi yang belum aku kenal. Aku mulai ikut dalam pertemuan bisnisnya. Awalnya, aku hanya duduk mendengarkan, tapi perlahan ia memberiku peran, menyusun presentasi, menjawab email, bahkan membuat keputusan kecil. Dan aku mulai menyadari satu hal penting. Dimas ingin aku bukan hanya ada di sampingnya, tapi berdiri setara dengannya. Meski begitu, tidak semua hal berjalan mulus. Banyak yang meragukanku. Di balik senyum manis para rekan bisnis Dimas, aku bisa melihat tatapan sinis dan keraguan. Mereka menganggap aku cuma wanita beruntung yang tiba-tiba jadi istri seorang miliarder. Ada yang bahkan terang-terangan berkata, perempuan seperti kamu cuma akan jadi beban. Aku pulang dengan hati remuk. Tapi Dimas menatapku dan berkata, kalau kamu berhenti sekarang, mereka menang. Tapi kalau kamu terus maju, suatu hari mereka akan tunduk padamu. Dan sejak hari itu, aku belajar lebih keras, ikut kelas bisnis, membaca buku keuangan, hingga berguru langsung ke tim manajemen. Dimas, aku tidak ingin menjadi istri yang hanya jadi hiasan. Aku ingin jadi wanita yang pantas berada di sisinya. Namun, di tengah semangatku untuk membuktikan diri, satu masalah besar datang menghantam. Seorang wanita dari masa lalu Dimas muncul. Namanya Laras. Seorang wanita cantik, pintar, dan berpendidikan dari luar negeri. Ia mengaku sebagai tunangan Dimas sebelum pernikahan kami. Ia datang dengan segudang bukti foto, surat, bahkan cincin lamaran. Aku tidak akan membiarkan dia mencuri Dimas dariku, katanya dengan nada dingin. Saat kami bertemu diam-diam, aku merasa seperti dilempar dari langit ke jurang yang paling dalam. Apa semua ini cuma permainan? Apakah aku hanya alat balas dendam atau pelarian semata? Dimas membantah semua itu. Ia bilang hubungannya dengan Laras sudah lama berakhir, tapi keraguan mulai tumbuh dalam diriku. Ada terlalu banyak kebetulan, terlalu banyak cerita yang tidak pernah ia ceritakan. Dan saat aku mencoba mencari tahu lebih dalam, aku menemukan sesuatu di kamar kerja. Dimas sebuah berkas rahasia dengan logo pemerintah. Bertuliskan, Program Perlindungan Aset Nasional. Di dalamnya ada foto Dimas dengan identitas berbeda. Aku menggenggam berkas itu dengan tangan gemetar. Siapa sebenarnya lelaki ini? Apakah dia benar-benar suamiku, atau hanya sedang memainkan sandiwara yang lebih besar dari yang bisa kubayangkan? Aku duduk di kamar kerja Dimas, menatap berkas rahasia itu dengan napas tercekat. Di dalamnya ada foto Dimas mengenakan jas formal dengan nama berbeda. Di bawahnya Raka Arya Putra. Di halaman lainnya tertulis Program Perlindungan Aset Nasional, status saksi utama. Apa maksud semua ini? Kenapa suamiku punya dua identitas? Pintu kamar terdengar berderit. Dimas masuk dan melihatku yang masih memegang berkas itu. Raut wajahnya berubah seketika. Ia menutup pintu, berjalan pelan ke arahku, dan duduk di depanku tanpa berkata sepatah kata pun. Hanya ada diam. Diam yang mencekam. Aku gak bermaksud menyembunyikan ini darimu, katanya akhirnya. Lalu kenapa kau tak pernah cerita? Siapa kamu sebenarnya, Dimas? Atau harus aku panggil Raka? Tanyaku tajam.
Ia menghela napas dalam. Aku akan ceritakan semuanya. Tapi kamu harus janji tetap tenang. Aku menatap matanya yang kini terlihat letih. Katakan, ia mulai bercerita tentang masa kecilnya di kota kecil di Sumatera. Ayahnya seorang pejabat daerah yang dibunuh karena membongkar kasus korupsi. Ibunya menghilang dan sejak saat itu ia hidup berpindah-pindah dengan identitas baru untuk perlindungan. Ia dibesarkan oleh seorang pensiunan Intel yang mengajarkannya bertahan hidup, berpikir taktis, dan menyusun rencana jangka panjang. Aku membangun semua ini untuk satu tujuan, melindungi aset yang dulu dirampas dari keluargaku dan mengembalikannya pada negara. Katanya, aku nyaris tak percaya. Rasanya seperti sedang mendengarkan naskah film thriller. Tapi ekspresinya begitu nyata. Laras, tanyaku pelan. Dimas terdiam beberapa saat. Laras adalah bagian dari masa laluku. Kami pernah dekat. Tapi saat aku masuk ke dalam program perlindungan, kami harus berpisah. Dia tahu semua risikonya. Tapi dia kembali. Jawabku, karena dia ingin kekuasaan. Dia ingin aku menikah dengannya demi menggabungkan dua kekuatan besar. Tapi aku menolaknya. Dan sejak saat itu, dia berusaha menjatuhkanku, termasuk lewat kamu. Katanya dengan nada serius. Aku tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, hidupku kini telah sepenuhnya masuk ke dalam dunia yang jauh, lebih rumit dari yang pernah kubayangkan. Beberapa hari setelah itu, banyak hal aneh terjadi. Aku merasa diawasi, teleponku disadap, mobil kami hampir ditabrak oleh truk tak dikenal di jalan tol, dan seseorang mengirimkan bunga ke rumah tanpa kartu, hanya sehelai kertas bertuliskan, "Keluar sebelum terlambat." Dimas memperketat keamanan rumah. Ia menempatkan beberapa orang kepercayaannya untuk menjagaku. Tapi rasa takut tak mudah hilang. Aku merasa seperti hidup dalam ketegangan setiap hari. Suatu malam, saat hujan turun deras, Dimas membangunkanku dan berkata kami harus pergi. Ada pertemuan rahasia malam ini. Aku ingin kamu ikut. Kami naik mobil tanpa plat nomor menuju sebuah gudang tua di pinggir kota. Di sana, sudah ada beberapa pria berpakaian rapi. Wajah mereka serius. Di meja bundar terdapat peta, tumpukan dokumen, dan foto-foto satelit. Mereka sedang menyusun strategi pengambil alihan. Sebuah perusahaan milik mafia bisnis yang selama ini mencuci uang lewat proyek negara. Dan Dimas ternyata berada di pusat semua itu. Selama ini aku diam. Karena jika aku bergerak tanpa bukti, aku bisa dianggap pengkhianat, katanya padaku di mobil. Dalam perjalanan pulang, aku mulai melihatnya bukan hanya sebagai suami, bukan hanya miliarder tapi seorang pejuang dalam diam. Tapi Laras tidak tinggal diam. Ia mulai menyebar isu ke media bahwa aku adalah istri simpanan Dimas. Foto-foto kami saat bertengkar dipublikasikan. Namaku dicemarkan. Orang tuaku mulai menerima ancaman. Ibuku nyaris ditabrak motor saat hendak keluar dari rumah. Semua ini sudah melampaui batas. Aku gak bisa tinggal diam, kataku pada Dimas. Ia menatapku, lalu berkata, "Apa kamu siap kehilangan semuanya demi mencari kebenaran?" Aku menatap matanya. Meski rasa takut masih menggantung, aku tahu jawabanku. Aku sudah kehilangan segalanya ketika aku tidak tahu siapa kamu. Tapi sekarang, kalau aku bisa berdiri bersamamu, maka aku siap untuk semuanya. Dan malam itu, kami membuat keputusan yang mengubah segalanya. Kami akan melawan Laras. Kami akan buka semua rahasia, termasuk satu hal yang paling aku takuti. Membongkar masa lalu Dimas secara publik. Hari-hari berikutnya adalah persiapan besar. Dimas menghubungi media, pengacara, dan tim investigasi. Kami tahu ini berisiko, tapi kami juga tahu jika kami tidak bertindak, maka semua perjuangan akan sia-sia. Sampai suatu malam, saat konferensi pers besar akan dilakukan keesokan harinya, seseorang
menerobos masuk ke rumah kami. Aku terbangun oleh suara kaca pecah. Teriakan terdengar. Aku berlari ke ruang tamu dan melihat salah satu penjaga kami tergeletak. Dimas sudah berdiri di depan, melindungiku. Dan di ambang pintu, Laras berdiri dengan gaun hitam, senyum dingin, dan pistol di tangannya. Aku sudah memperingatkan kalian, tapi kalian memilih jalan yang salah, katanya pelan, namun penuh ancaman. Jantungku seperti berhenti berdetak. Ini belum selesai, Siska. Ini baru permulaan, bisik Laras. Dan malam itu, semuanya menjadi gelap. Pistol itu mengarah tepat ke arah kami. Laras berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala penuh dendam. Aku bisa merasakan tangan Dimas yang menggenggam tanganku semakin erat. Ia melindungiku dengan tubuhnya, berdiri sedikit di depan, tanpa ragu. Kau tak tahu apa yang sedang kau lakukan, Laras, kata Dimas dengan suara tegas. Aku tahu persis, jawab Laras. Kau memilih dia, dan aku tidak akan membiarkan semua ini berakhir bahagia untukmu. Aku mencoba tetap tenang, walau jantungku seolah ingin lepas dari dada. Suara langkah kaki terdengar di belakang. Salah satu pengawal Dimas yang masih sadar muncul perlahan, membawa senjata. Selama bertahan-tahan saya membangun perusahaan sebagai kamuflase sambil mengumpulkan bukti dan menelusuri aliran dana gelap. Dan dalam proses itu, saya menemukan seseorang yang mengubah hidup saya. Siska, istri saya, wanita yang tidak hanya menerima kekurangan saya, tapi juga memilih tetap tinggal ketika semua terlihat kacau. Aku menahan air mata. Ini pertama kalinya ia mengatakan semua itu di depan umum. Dimas melanjutkan dengan menunjukkan bukti-bukti, dokumen, transaksi, rekaman. Semua nama yang terlibat dipublikasikan, termasuk Laras, yang ternyata adalah bagian dari jaringan besar tersebut, menggunakan identitas sebagai investor asing untuk menutupi aliran dana ilegal. Tak lama, berita besar tersebar. Laras masuk daftar buronan, rumahnya digeledah, perusahaannya dibekukan, semua topeng yang ia pakai runtuh dalam sehari. Tapi kemenangan bukan hanya milik kami. Kebenaran akhirnya menang. Beberapa bulan berlalu, hidup kami kembali tenang. Dimas menonaktifkan sebagian besar bisnisnya dan mendirikan yayasan sosial untuk anak-anak korban korupsi. Aku memimpin program pendidikan dan beasiswa. Dan setiap kali aku berdiri di hadapan anak-anak itu, aku tahu ini semua bukan kebetulan. Aku bukan lagi gadis manja yang memimpikan pernikahan mewah. Aku bukan lagi wanita yang menganggap cinta hanya datang dari kenyamanan. Aku telah belajar mencintai seseorang bukan dari apa yang dia miliki, tapi dari apa yang dia perjuangkan. Lepaskan senjatamu, Laras. Ini tak akan berakhir seperti yang kau pikirkan, ucapnya. Namun Laras tertawa kecil, pahit. Aku tak peduli. Dunia harus tahu siapa sebenarnya Dimas, atau Raka, atau siapapun namanya itu. Semua rahasia itu akan terbongkar malam ini. Entah dengan cara baik atau buruk. Dalam sekejap, suara tembakan terdengar.